Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di dalam gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang baru di-upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan Anda untuk bertanya kepada para narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube ini. Jangan malu bertanya. Apakah itu pertanyaan yang timbul dari pembicaraan kita, ataukah pertanyaan follow-up nanti setelah kita selesai rekaman ini. Nah, saudara-saudara, di dalam edisi yang ke-47 ini, kita akan bicarakan sebuah topik yang berjudul apa salahnya menjadi orang nomor 2 di dalam gereja. Bukankah orang bicara gapailah citamu setinggi langit? Tetapi banyak hal di dalam pembicaraan kita dalam hal tersebut, kita selalu mentok di tingkat kedua sebelum puncak langit itu. Apakah itu berarti kita gagal? Bagaimana posisi kita di dalam gereja? Apakah setiap hamba Tuhan harus punya impian untuk menjadi gembala, menjadi ketua sinode, ataukah siap menjadi seorang pendukung gembala atau pendukung ketua sinode, menjadi orang yang nomor 2? Kita akan bicarakan hal-hal tersebut di dalam Ngopas edisi 47 ini. Pada saat ini kita kehadiran 2 narasumber, yaitu yang pertama Pendeta Samuel Manaransyah, betul ya Pak ya? Namanya. Betul, Pak. Betul. Pendeta Samuel Manaransyah, nanti saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Dan yang kedua adalah Pendeta Roni Susaka. Silakan mungkin dari kedua narasumber untuk memberikan perkenalan diri secara singkat, di gereja apa, sedang pelayanan, dan juga mungkin sukacita di dalam pelayanan apa. Silakan mungkin dari Pendeta Samuel terlebih dahulu, dan kemudian Pendeta Roni. Silakan Pendeta Samuel. Ya, terima kasih Pak Kian. Ada bersama-sama di podcast Bapak Usia hari ini. Ya, saya Samuel Manaransyah, sebagaimana sudah Bapak sebut. Saya pelayanan di Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Kosambi Baru, Pak. Saya pelayanan di Jakarta, khususnya dari tahun 2008 ya sampai sekarang. 2008 sampai sekarang 2022. Begitu, Pak. Ya. Pelayanan saya di Kosambi Baru. Sukacitanya apa di dalam pelayanan di Kosambi? Ada banyak Pak, ada banyak sukacitanya. Sukacitanya satu aja, satu. Sukacitanya dari awal kita melayani di sini, dari awal kita di sekolah, kita dipercayakan di sekolah, dan kita bersama-sama dengan jemaat, para aktivis, para majelis, teman-teman pemuda bisa pelayanan di sini Pak. Itu sukacita Pak saya untuk pelayanan di sini. Puji Tuhan, makasih banyak. Sekarang kita ke Pendeta Roni. Silakan Pak Roni, perkenalan diri, di mana tempat pelayanan, dan sukacita dalam pelayanan apa. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Roni Susaka, sama seperti Pak Sam, saya pelayanan di Gereja Kristen Kalam Kudus, tapi saya di Central Park ya, di Kalam Kudus Central Park Jakarta. Sukacita di dalam pelayanan, saya merasakan, saya bersyukur ya, pelayanan di tempat ini saya mendapatkan mentor ya, mentor yang baik. Dulu almarhum pendeta saya begitu ya, gembala sidang di tempat saya yang banyak mempengaruhi, menjadi inspirasi, dan sehingga melayani di tempat ini tuh penuh dengan sukacita ya. Nah, pelayanan saya memang dulu mengawali di remaja, kemudian pelayanan di pemuda, kemudian sempat di
minta untuk membantu pos pelayanan, dan sekarang saya lebih melayani di bidang persekutuan dan diakonia, dan saya bersuka cita ya dengan pelayanan itu. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan langsung masuk ke topik kita. Pertanyaannya ialah, apakah betul nih filosofi yang ada di luar ialah gapailah citamu setinggi langit? Apakah itu adalah sesuatu yang layak untuk kita bicarakan di dalam konteks Kristen? Meraih mimpi menjadi orang nomor satu. Mungkin kita akan mulai dari Pak Samuel dulu, dan kemudian nanti ke Pak Roni. Bagaimana menurut Pak Samuel? Betul nggak itu? Gapailah citamu setinggi langit, apakah itu adalah sesuatu yang cocok di dalam konteks Kristen, di dalam konteks gereja? Silakan Pak Samuel. Iya, Pak. Ya memang itu kan sesuatu yang lazim Pak kita dengar ya Pak ya, bahwa menggapai cita-cita setinggi langit itu kan sesuatu yang lazim yang kita dengarkan kasih kita untuk anak-anak, untuk orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau Bapak tanya dalam konteks pelayanan, dalam konteks pelayanan khususnya kita sebagai seorang rohaniawan ya yang penuh waktu melayani Tuhan, saya pikir bukan bicara bagaimana menggapai cita-cita, tapi bagaimana mentaati panggilan. Saya pikir kembali kepada panggilan pelayanan, itulah sebenarnya menurut saya pribadi bukan lagi cita-cita, tetapi bagaimana ketaatan terhadap panggilan itu sendiri. Nah, terlepas nanti bagaimana Tuhan menempatkan, itu bukan menjadi porsinya kita di mana kita ada, tetapi ketaatan itu yang paling menjadi prioritas kalau menurut saya, Pak. Jadi ketaatan itu adalah yang melandasi ke arah mana kita melayani dan kira-kira apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita ya. Ketaatan Betul. Kepada panggilan Tuhan ya. Betul. Iya, ya. Baik. Dengan Pak Roni, bagaimana Pak Roni? Betul nggak itu? Gapailah citamu setinggi langit. Bagaimana di dalam konteks pelayanan Kristen? Ya, kalau saya ya berpikir itu kan satu peribahasa ya, menggapai cita-cita setinggi langit ya. Saya pikir tetap relevan begitu ya. Saya tidak menyalahkan ungkapan ini ya, menggapai cita-cita setinggi langit, karena kan kalau saya berpikir kita ini gambar Allah begitu ya, gambar Allah yang memang harus kita memaksimalkan segala potensi yang ada di dalam kehidupan kita begitu ya. Jadi kita memang ya itulah tugas kita gitu. Cuman kan berbicara tentang pelayanan, saya setuju dengan Pak Sam yang mengatakan bahwa ini suatu pelayanan itu adalah panggilan, gitu ya, panggilan dari Tuhan. Oleh sebab itu, karena itu panggilan, gitu, dan ketika kita dipanggil itu juga merupakan anugerah sebenarnya, maka sebenarnya ya tetap kita pun harus melakukannya kan bukan dengan satu semangat yang so-so begitu ya, yang biasa-biasa saja gitu ya. Tetap kita harus mengerahkan segala upaya, segala kemampuan, segala potensi kita untuk boleh melayani Tuhan begitu ya, dengan segala apa yang terbaik dalam hidup kita. Tentu seperti itu sih. Saya pikir tidak ada masalah dengan peribahasa itu, tidak ada persoalan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah kita itu tahu begitu ya, panggilan kita sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan itu seperti apa yang Tuhan mau. Itu buat saya itu jauh lebih penting, sama seperti Pak Sen. Jadi ada kemungkinan Tuhan mau itu hanya sebagai ketua atau mungkin hanya sebagai orang nomor 2 di dalam gereja, atau mungkin hanya sebagai pendukung daripada sang gembala, begitu kurang lebih. Bagaimana Pak Samuel? Iya Pak, bisa jadi Pak, karena kembali lagi kepada saya, kalau penempatan secara struktur organisasi itu kan diatur dalam tatanan di setiap organisasi Pak ya, setiap organisasi ada secara struktur. Tetapi kembali lagi ketika kita melihat sebuah panggilan Tuhan, bahwa saya pikir di kacamatanya Allah bukan struktur organisasinya Pak. Bagaimana sekali lagi kembali kepada sebuah ketaatan itu. Jadi porsi ketaatan itu buat saya itu yang harusnya yang paling kita kejar di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengejar sebuah ketaatan, itu kita tidak akan merasa gelisah dengan hal-hal yang bersifat di dalam struktur itu Pak, kalau menurut saya.
Baik, baik, baik. Dengan Pak Roni, gimana nih Pak Roni? Kalau misalnya menjadi orang nomor 2, siap Pak Roni? Oh, ini bukan berbicara malah masalah siap dan tidak siap ya Pak ya. Iya. Saya tidak berbicara masalah siap dan tidak siap, tapi ini benar seperti saya setuju dengan Pak Sam, ini berbicara ketaatan. Karena kan ini berbicara struktur gereja ya, Pak Jan Holik, yang berbicara struktur gereja yang memang memungkinkan adanya seorang leader, kalau boleh dibilang kalau di dalam pelayanan ini kan, kalau di dalam dunia usaha mungkin CEO begitu kan, tapi kalau di dalam dunia pelayanan gereja mungkin disebutnya sebagai gembala sidang dan sebagainya. Nah, buat saya sih tidak ada masalah karena kan ini hanya sebuah struktur gitu di dalam sebuah gereja di mana sebenarnya ini adalah salah satu struktur di sekian banyak struktur gereja yang ada gitu di dalam dunia ini. Nah, karena mungkin saya dibesarkan di dalam satu lingkungan gereja yang tidak menganut ya satu struktur adanya gembala sidang begitu ya. Jadi buat saya itu menjadi tidak masalah ya ketika ada seorang gembala sidang begitu, ada seorang pemimpin, karena saya dulu dibesarkan di dalam satu gereja yang memang tidak ada pemimpinnya adalah pemimpin kolektif gitu ya, kolektivitas ya di dalam satu bentuk kemajelisaan ya, semuanya itu dipegang di dalam satu kemajelisaan hamba Tuhan dan majelis begitu kan, walaupun ada namanya ketua majelis, tapi toh ketua majelis juga tidak ada punya power begitu ya yang bisa menentukan segala sesuatunya sendiri, karena segala sesuatu tetap dibicarakan di dalam satu rapat sidang kemajelisan. Dan ketika berada di situasi lingkungan gereja yang strukturnya itu memang menggunakan begitu ya, kayak semacam ada gembala sidang sebagai ketua majelis begitu dan sebagainya. Ya, saya hanya melihatnya ini sebagai salah satu struktur di sekian banyak struktur yang ada, dan itu tidak ada masalah sih buat saya, dan saya tetap menikmati dan enjoy saja Pak gitu ya. Jadi apakah siap menjadi orang kedua? Ya buat saya menjadi orang pertama itu dan kedua tetap anugerah yang sama yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Tetap anugerah yang sama karena kita dipanggil oleh Tuhan yang indah, Tuhan yang luar biasa. Jadi kita tidak melihatnya itu menjadi satu cita-cita gitu untuk saya harus tetap di situ gitu. Enggak. Jadi mau ditaruh dimanapun kalau itu panggilan Tuhan ya kita harus laksanakan dengan setia. Wah, luar biasa. Tentunya ini nggak mudah ya ketika kita berhadapan dengan situasi yang real, dan seringkali juga ada sebuah dorongan dari orang-orang yang ada di sekitar kita untuk maju, boleh dikatakan, menjadi orang nomor 1, ataupun juga ada semacam godaan gitu dari kita, dari diri kita untuk mempunyai power atau untuk mempunyai kekuasaan, atau mungkin juga kalau misalnya gaji gembala sidang mungkin lebih tinggi gitu daripada yang lain, mungkin juga ada sebuah dorongan atau godaan dari segi finansial atau fasilitas dan lain sebagainya. Ini nggak mudah tentunya, karena memang tawaran itu tetap ada dan orang berganti-ganti dari satu tempat ke tempat lain, ada panggilan kepuasan juga. Nah, bagaimana ini menanganinya ini terhadap godaan-godaan itu? Mungkin kita ke Pak Samuel dulu nih. Pak Samuel, bagaimana nih Pak kalau ada kesempatan dan ada tantangan seperti demikian, apakah diambil atau tetap mengatakan bahwa enggak lah, saya mungkin jadi orang nomor 2 saja. Silakan Pak Samuel. Kalau saya begini Pak ya, saya bersyukur ya secara personal gitu dengan anugerah Tuhan itu sempurna ya Pak bagi setiap kita. Maka saya pikir yang paling terpenting adalah mengejar perkenanan Pak, bukan pengakuan gitu ya. Itu paling penting. Jadi kalau kita mengejar perkenanan Tuhan, saya pikir saya tahu semua orang itu butuh namanya sebuah pengakuan dari aspek manapun. Tetapi waktu kita dibentuk, Tuhan jadikan sebagai seorang hamba Tuhan, saya pikir itu terus memproses kita untuk ketajaman kita berpikir secara spiritual itu untuk melihat bahwa perkenanan itu yang paling penting, bukan pengakuan. Bisa saja orang diakui di berbagai posisi atau tempat, tetapi pertanyaan yang paling besar buat kita adalah apakah itu dalam perkenanan Tuhan? Itu menjadi refleksi buat saya Pak, perkenanan Tuhan. Tetapi kalau kita mengejar perkenanan, toh kalaupun tidak mendapatkan sebuah pengakuan yang besar,
Tetapi kan Allah yang seperti yang Pak Roni bilang tadi kan, kita dipanggil dalam segala Allah yang megah, Allah yang besar, yang menciptakan langit dan bumi ini, tetapi Dia memanggil kita yang adalah manusia yang sederhana ini gitu, yang tidak ada apa-apanya nih. Itu sebuah apa ya, buat saya amazing buat kita gitu loh. Kita bisa berkata kalau anak muda sekarang, wow gitu ya, Tuhan panggil kita dengan kita nggak ada apa-apanya. Nah, tapi disitulah kita mengejar sebuah perkenanan, bukan pengakuan menurut saya, Pak. Itulah kalau saya. Baik, itu salah satu yang mungkin kita harus garis bawahi ya. Bagaimana kita harus mengejar perkenanan tadi dikatakan ya. Apakah ada contoh-contoh misalnya tokoh di dalam Alkitab yang memberikan inspirasi kepada Bapak mengenai hal tersebut? Silakan Pak Samuel terlebih dahulu. Iya, saya 2 hari lalu ya, mungkin dia tidak disebut sebagai tokoh besar ya dalam Alkitab ya. Tetapi kalau saya melihat misalnya 2 Timotius pasal 1 ayat 16 itu ada namanya itu, ini kan sulit juga disebut namanya ya. Onesiphorus ya, Onesiphorus. Itu dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 16. Paulus itu sebagai seorang rasul besar ya, rasul yang kita anggap rasul besar, dia dalam penjara. Tetapi dia menyampaikan pujiannya kepada Onesiphorus itu loh. Aku memuji engkau Onesiphorus karena engkau membuat hatiku bangkit bersukacita. Tidak banyak orang memperhatikan Paulus ketika dalam penjara. Tetapi Onesiphorus itu dipakai Tuhan untuk memperhatikan Paulus. Dan tidak banyak orang mengakui Onesiphorus dalam Alkitab. Dalam pengertian tidak banyak, maksud saya tidak digembar-gemborkan seperti bagaimana Petrus, bagaimana Paulus, bagaimana Yakobus. Onesiphorus itu jarang sekali disebut. Tetapi waktu kita mempelajari tes itu, ternyata orang ini luar biasa gitu Pak menurut saya. Nah, itu menurut saya, bahwa orang seringkali tidak memberikan suatu label pengakuan yang luar biasa. Tetapi dari sisi lain, ternyata Allah memperkenankan dia menolong seorang rasul gitu. Nah, itu saya pikir itu salah satu contoh yang konkret, Pak. Gitu. Baik, makasih banyak. Ke Pak Roni sekarang. Pak Roni, kira-kira landasannya apa nih Pak Roni? Landasan daripada, oke, saya mau siap untuk menjadi orang nomor 2. Temanya apa? Kenapa begitu? Dan juga landasan Alkitabnya apa? Silakan Pak Roni. Saya berpikir begini Pak. Ya seperti kebanyakan orang berpikir kan, di dalam satu bidang pekerjaan aja di dalam dunia, nggak semua kan harus menjadi pemimpin begitu. Di dalam satu perusahaan itu kan nggak semua kan jadi CEO kan. Gitu. Kalau semua pengen jadi seperti itu, ya satu perusahaan yang besar pun akan hancur gitu kan. Jadi di gereja pun demikian gitu. Jadi saya rasa yang menjadi hal yang paling menarik itu adalah sinergi begitu ya, sinergi di dalam kepada setiap orang yang melayani itu bagaimana bisa bersatu bersama-sama membangun gereja Tuhan dan pada akhirnya juga membangun kerajaan Allah begitu. Nah, cuman bagi saya itu kalau tadi ditanya gitu, yang pertama itu pergumulan yang terberat itu sebenarnya bagi seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan. Yang menjadi masalah itu sebenarnya kan para pengikutnya, Pak. Gitu ya. Ditanya oke ya, tapi kan kadang-kadang kenapa begitu ya? Bukan kamu yang jadi gembala sidang mungkin gitu ya. Padahal kenapa harus orang lain? Kenapa itu gitu ya? Nah, yang menjadi masalah itu kan karena apa? Kita itu juga kadang-kadang mendengarkan suara dalam tanda kutip pengikut ya. Saya pikir ya sebagai seorang hamba Tuhan itu bagaimanapun dia posisi dia entah 1, 2, 3 orang tuh mungkin ada orang yang mengikuti dia begitu. Begitu mungkin pasti ada gitu ya mengikuti, dan suara-suara itu ya kadang-kadang itu bisa mengacaukan kita juga begitu ya. Mungkin harapan dia itu baik begitu ya, harapan mereka tuh baik ya melihatnya. Tapi sekali lagi yang mengenal gitu ya panggilan itu adalah kita sendiri. Jadi, nah kemudian yang menjadi landasan lagi Pak buat saya adalah saya terus menyadari bagaimana menjadi seorang pemimpin itu biasanya dia lone ranger gitu ya, bukan lone ranger, ya lonely gitu ya. Jadi dia biasanya sepi Pak ya. Menjadi seorang pemimpin itu biasanya dia sepi seperti berjalan sendiri, dan ini ya saya alami dengan beberapa rekan gitu ya. Juga mungkin juga termasuk dengan hamba Tuhan ya, pemimpin ya, gembala sidang. Makanya saya juga merasa bahwa ini juga menjadi tanggung jawab saya. Artinya sebagai seorang hamba Tuhan yang saya punya pemimpin begitu ya, saya merasa bahwa dia itu berjalan sendiri, dia itu sepi. Maka saya juga pengen itu menjadi seorang penolong gitu ya bagi beliau, dalam arti seperti itu ya. Bagi teman curhat, bagi
teman yang bisa diajak memikirkan segala sesuatu, yang ibaratnya bukan hanya sekedar teman karena pekerjaan begitu ya, bukan, tapi betul-betul sebagai seorang teman yang kita tahu bahwa sebagai seorang pemimpin itu punya beban yang sangat berat di pundaknya. Nah, saya pikir ya siapa lagi gitu ya. Jangan sampai justru kita itu yang menjadi perongrong bagi beliau begitu ya, perongrong bagi pemimpin kita, nggak. Justru landasannya buat saya itu adalah bagaimana kita itu bisa menjadi penolong bagi pemimpin kita begitu ya, untuk dia juga bisa maju gitu. Karena majunya gereja, majunya pemikiran dari seorang pemimpin itu akan membawa juga gitu ya kebaikan bagi kita semuanya, kan seperti itu. Nah, kalau dibilang tokoh siapa gitu ya di dalam Alkitab ya mungkin menginspirasi saya begitu ya Pak ya. Ini bisa salah begitu ya, tapi ini subjektif dari saya. Itu saya merasa tokoh yang menginspirasi saya itu Kaleb gitu ya. Kaleb dan Yosua ya pada saat itu ya. Yaitu dua orang ini kalau boleh dibilang ini kan dimentori oleh seorang hamba Tuhan yang besar yang bernama Musa begitu kan. Dan bahkan kalau kita boleh melihat ini juga Kaleb dan juga Yosua ini juga sebagai seorang pengintai begitu ya. Mereka ditugaskan untuk mengintai. Di antara 12 pengintai hanya 2 yang punya positive thinking begitu ya. Dan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dengan luar biasa begitu. Tapi yang kita lihat yang luar biasa yang nanti terpilih menjadi pemimpin yang dipilih itu adalah Yosua bukan Kaleb gitu kan. Tapi di tengah bagaimana Yosua itu dipilih begitu kan oleh Tuhan, dia menjadi pribadi yang tidak iri hati gitu ya, tidak sakit hati kan, sama-sama dimentori begitu ya. Bahkan kalau boleh dilihat pujian kepada Kaleb itu luar biasa kalau boleh dibilang di dalam Alkitab itu sungguh luar biasa ya. Hatinya lain ya kata Tuhan ya. Tapi bagaimana dia ketika Yosua itu memimpin, dia menjadi orang yang sangat luar biasa berada di sisi Yosua gitu ya. Bahkan berperang, bahkan dia sendiri minta tugas ya di masa tuanya sama Yosua ya. Wah, di masa tuanya dia minta tugas dari Yosua untuk menjalankan apa yang Tuhan inginkan ya. Untuk boleh dalam tanda kutip tadi ya berperang mengambil kawasan yang mestinya diambil tetapi pada saat itu belum. Dan saya rasa itu menjadi hal yang indah. Dan saya pikir ya kalau pemimpin itu punya orang-orang yang seperti ini begitu yang mendukung dia, di bawahnya rekan partner kerja, pasti akan lebih indah. Nah, itulah yang saya rindukan adalah keindahan itu, keharmonisan itu, dan bagaimana bukan kita pengen membangun kerajaan sendiri, bukan pengen membangun apa ya pengikut sendiri, enggak. Kita mau supaya semua ya, maksudnya jemaat Tuhan itu kan mengikut Tuhan. Gitu. Jadi tugas kita buat saya sebagai seorang pelayan Tuhan itu sih. Begitu Pak. Iya, baik, makasih banyak. Dan dari sini saja sudah banyak yang bisa kita gali dan kita bisa elaborate gitu ya, kita bisa perluas. Jadi tadi bicara mengenai masalah bagaimana persepsi ya, persepsi itu. Dan saya yakin dan percaya di Asia, di Indonesia, persepsi dari orang mengenai kita itu luar biasa besar dan memberikan pressure yang cukup besar sebetulnya kepada kita. Dan juga tadi juga bicara mengenai bagaimana kita bisa betul-betul mengarahkan orang untuk bisa mengikuti Tuhan, bukan mengikuti kita gitu. Kita ada di sana sebagai wakil Tuhan, sebagai gembala sebetulnya yang adalah Tuhan sendiri yang menggembalakan orang-orang. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa dan kita memerlukan sebuah konviksi, sebuah landasan. Kenapa misalnya Tuhan mempercayakan saya di dalam hal ini atau Tuhan memanggil saya mungkin di dalam pelayanan ini yang bukan menjadi orang yang nomor satu. Nah, saya kepingin gali sedikit mengenai persepsi ya tadi ya. Bagaimana persepsi daripada jemaat melihat kita dan juga bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki nih persepsi tersebut gitu loh. Jadi mungkin ada jemaat yang goda-goda kita bilang bahwa wah, Pak Roni nih harusnya nih cocok nih jadi gembala, jadi ketua sinode nih ya. Kenapa Pak Roni nggak mengejar aja menjadi ketua sinode gitu. Terus kemudian Pak Roni sendiri misalnya yakin bahwa oh enggak, saya hanya sebagai gembala di sini atau mungkin saya hanya sebagai pembantu gembala di sini. Nah, bagaimana kita bisa merubah persepsi tersebut? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita sendiri sebagai orang-orang yang menjadi orang pendukung instead of orang yang nomor satu.
Mungkin ke Pak Roni terlebih dahulu, nanti kemudian ke Pak Samuel. Silakan Pak Roni terlebih dahulu. Bagaimana nih Pak merubah persepsi? Oh, merubah persepsi memang tidak mudah ya. Merubah persepsi itu tidak mudah. Karena mungkin ya orang itu, karena ini di dunia marketing ya, marketplace ya, kebanyakan jemaat kan di dunia marketplace, dan di dalam dunia marketplace itu kan akan selalu ada yang namanya level ya di dalam pekerjaan ya, selalu level jenjang ya, jenjang karir gitu dan sebagainya. Dan ya itu bagus ya untuk memotivasi ya jemaat ya, kita tidak menyalahkan, artinya jemaat punya persepsi seperti itu. Kita pun juga menyarankan kan orang untuk ya tadi begitu ya. Tapi kalau di dalam dunia pelayanan ya, yang kita harapkan adalah waktu kita ngobrol dengan mereka itu kan bukan semata-mata itu berbicara tentang karir, tapi sekali lagi yaitu berbicara tentang panggilan ya, vokasi yang Tuhan itu berikan di dalam kehidupan kita. Itulah memang tugas kita yang harus kita jalankan ya, harus kita ngobrol ke mereka gitu, bahwa bukan itu yang penting gitu ya, bukan itu yang penting, bukan masalah misalnya ya saya menjadi seorang pemimpin gitu di situ gitu. Bukan, tapi kan sebenarnya ini di dalam pelayanan itu kan bicaranya adalah pengaruh sebenarnya Pak. Ya mungkin saya itu membedakannya itu antara pemimpin dan manajer gitu ya Pak ya. Jadi kalau manajer itu kan harus ada punya jabatan gitu kan. Kalau manajer kan dia harus punya jabatan. Tapi sementara kalau pemimpin itu kan yang dibicarakan itu adalah pengaruh. Sebenarnya gitu ya. Dia mungkin bukanlah orang yang punya jabatan gitu, tapi dia punya pengaruh. Nah, tapi ini juga hati-hati gitu ya Pak ya. Jadi kita pun juga itu seberapa murni ya kita itu di dalam kehidupan kita ya, karena seorang pemimpin ini sebenarnya kan seorang yang berbahaya sebenarnya kan gitu ya, karena kan ini membawa pengaruh yang luar. Saya mengatakan seorang pemimpin itu adalah seorang yang berbahaya karena memang dia punya ya sesuatu yang bisa untuk menggerakkan massa kan sebenarnya seperti itu. Nah justru disinilah kita itu mengajarkan kepada jemaat ya akan kemurnian motivasi. Nah itu penting buat saya gitu ya, kemurnian motivasi dalam kita menjalani kehidupan kita ya, termasuk di dalam gereja, itu yang harus saya pikir jemaat itu tahu gitu. Dan bagi saya lebih memikirkan ini loh Pak, maksudnya saya tuh lebih memikirkan bagaimana gereja itu bisa berkembang gitu ya. Saya lebih memikirkan gereja itu bisa bertumbuh. Gereja itu di dalamnya itu bisa punya harmoni yang baik. Nah, saya akan mengatakan itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Dan bukan berarti ketika saya itu menjadi gembala, saya lebih efektif. Belum tentu. Gitu kan? Tapi mungkin gitu ya, ketika orang lain menjadi gembala, beliau lebih efektif. Dan saya gitu ya, lebih efektif di sini. Nah, itu ya saya harus katakan itu, karena berbicara ini kan tentang panggilan Tuhan, vokasi, plus berbicara tentang anugerah Tuhan. Jadi kalau ada waktunya begitu ya, memang Tuhan panggil saya gitu menjadi pemimpin ya, saya nggak boleh nolak. Itu yang harus kita lakukan. Bukan berarti gini ya, oh saya senang menjadi orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu ya. Tapi waktu Tuhan tuh panggil kamu harus jadi orang satu, menjadi orang yang pertama, memimpin dalam tanda kutip ya. Karena kan bagi Tuhan kan nggak ada orang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sebenarnya kan begitu ya. Tapi ketika panggilan itu untuk memimpin itu datang, ya kita harus laksanakan begitu ya dengan baik, bukan berdalih dengan mengatakan, oh tidak Tuhan, saya cuma pengen menjadi orang yang 2, 3, 4 kan. Saya rasa itu juga nggak benar kalau begitu ya. Nah, konviksi itulah yang saya pikir saya tetap ngomong kepada ya jemaat, dan pada akhirnya ya beberapa orang ketika saya ungkapkan begitu ya oke gitu ya, tahu gitu bahwa oh ternyata ini ya pendeta saya begitu ya di tempat ini seperti itu. Dan penting sekali antara apa yang kita bicarakan dengan tindakan kita ya. Jadi jangan hanya kita sekedar bicara bahwa oh saya nggak jadi masalah orang jadi nomor 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Tetapi di dalam tindakan kita sebetulnya sedang berlawanan dengan apa yang kita bicarakan ya. Jadi penting sekali menjadi model itu bagi jemaat dan merubah persepsi jemaat terhadap sesuatu yang mungkin mereka terima dari dunia luar.
dan mereka pikir apa yang ada di dalam dunia luar itulah yang harus terjadi di dalam pelayanan, begitu, yang mana seringkali itu berlawanan. Terima kasih banyak Pak Roni. Pak Samuel, bagaimana menurut Anda Pak Samuel? Apa yang harus kita persiapkan? Ini mengenai kita bicara persepsi orang ya, persepsi jemaat ya. Ada jemaat yang menggoda tadi Pak Roni katakan. Ada jemaat yang punya persepsi yang beda begitu loh. Bagaimana Pak Samuel Anda menangani hal ini? Silakan. Iya Pak. Ya memang kita nggak bisa sangkal Pak ya, dalam berjemaat itu pasti adalah hal-hal seperti itu yang bahkan sampai ke telinga kita sendiri, itu nggak bisa kita bendung Pak. Hal-hal seperti itu dalam pengalaman saya melayani tidak bisa kita membendung persepsi dari berbagai jemaat, itu sekian jemaat, sekian pemikiran gitu ya, sekian jemaat, sekian pendapat gitu. Jadi itu saya pikir hal yang lumrah gitu ya terjadi di kalangan jemaat untuk dalam persepsi mereka tentang kita sebagai seorang hamba Tuhan. Bahkan seperti Pak Kian katakan tadi, bahkan berbisik kenapa tidak begini, itu saya pikir terjadi. Tetapi kita sebagai seorang yang, saya setuju dengan Pak Roni tadi, bahwa kita kembali lagi kepada motivasi pelayanan Pak. Itu saya setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Roni, bahwa ketika kita mengenali motivasi pelayanan kita secara murni, karena menurut saya yang paling mengerti motivasi itu diri kita sendiri kan Pak ya, dan Bapak-Bapak ya. Motivasi saya yang paling tahu itu hanya diri saya sendiri, dan tentunya dengan Tuhan pastinya. Tetapi waktu kita mengenal motivasi kita, apa yang sedang kita kerjakan, kita lakukan, maka sekali lagi ambisi untuk ke sana itu hanya itu bukan menjadi sebuah ambisius ya, tetapi kita mengerjakan dengan segala kemurnian motivasi. Karena menurut saya kembali lagi bahwa seperti Pak Roni bilang tadi, sesungguhnya tidak ada orang nomor 1, nomor 2, nomor 3, tetapi bagian porsi tanggung jawab. Bagian porsi tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi seseorang. Jadi ketika Allah memberikan tanggung jawab kepada seseorang, berarti Allah juga punya dalam kacamatanya Allah, berarti Allah juga melihat apa seharusnya yang bisa diberikan tanggung jawab. Anggaplah seandainya Tuhan mengaruniakan sesuatu kepada Pak Roni, berarti Tuhan pun tahu kemampuan Pak Roni, kemampuan saya sejauh apa untuk bisa menjadi orang yang bisa menjadi seorang leader. Jadi waktu kita mengenal diri kita, mengenal motivasi kita, maka kalaupun ada bisik-bisik tadi Pak ya, bisik-bisik sebelah kiri, sebelah kanan, saya pikir mungkin ada waktu-waktu tertentu itu mengganggu Pak. Itu nggak bisa kita sangkal juga. Tetapi waktu kita di dalam perenungan kita semakin mendalam, seharusnya itu bukan menjadi membuat kita gelisah, tetapi justru di situ waktunya kita memurnikan motivasi kita dalam pelayanan kita. Justru saat-saat seperti itulah kita kembali diingatkan, apa sih motivasi saya kan gitu. Itu menjadi refleksi sebenarnya Pak. Pertanyaan Pak Kian tadi menjadi sebuah refleksi ketika kita melayani, betul. Itu pertanyaan Bapak itu sangat-sangat betul terjadi di kalangan seorang rohani seperti kami di gereja-gereja ini. Tetapi saya mengiyakan juga pendapat Pak Roni tadi bahwa justru motivasi itulah yang menjadi hakim kita untuk kita melihat padanya kita itu bisa pada porsi yang tepat, pada posisi yang tepat. Seperti itu Pak Kian. Baik, makasih. Memang ini luas sekali ya, kita bicara mengenai motivasi, kita bicara mengenai kesungguhan di dalam pelayanan, kita bicara mengenai panggilan, dan juga tentunya saya yakin dan percaya juga bagaimana kita semua harus sadar diri gitu loh mengenai kemampuan kita ya. Jadi memang ada orang yang mungkin ditawari gitu loh di dalam posisi orang nomor 1 atau orang nomor 2. Tetapi dia melihat sendiri bahwa memang saya bukan di situ tempatnya. Tempat saya itu adalah di sini. Dan saya yakin dan percaya itu adalah sesuatu alasan yang bisa valid juga gitu ya bagi seseorang untuk mengatakan bahwa oke, saya bukan orang nomor 2 atau saya bukan orang nomor 1 begitu loh di tempat ini. Tetapi saya dengan sukacita mau terus melayani Tuhan bahkan sebagai orang nomor 3 atau orang nomor 4 gitu ya. Ini memang nggak gampang, saya yakin dan percaya kita perlu sebuah bukan hanya sebuah teori, sebuah pengetahuan mengenai hal ini, tetapi juga bagaimana ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan luar biasanya jemaat itu melihat begitu loh hal tersebut.
Ada hal-hal lain yang ingin dibicarakan sebagai closing remarks sebelum kita tutup mungkin untuk Pak Roni dan Pak Samuel, khususnya untuk mendorong ini ya para hamba-hamba Tuhan yang masih muda ini terutama, untuk mereka melihat secara real karena Pak Roni dan Pak Samuel sudah ada di dalam pelayanan sekian lama dan sudah merasakan asam garamnya begitu ya. Kurang lebih kalau misalnya ada satu hal yang bisa dititipkan kepada hamba-hamba Tuhan yang masih muda, kira-kira apa nih, khususnya di dalam masalah ini? Apakah seseorang itu dipanggil menjadi orang nomor satu, ataukah harus konten, harus puas dengan sebagai orang nomor dua, gitu loh? Kalau ada pesan, satu pesan yang bisa diberikan kepada hamba Tuhan muda apa? Mungkin ke Pak Samuel terlebih dahulu dan kemudian ke Pak Roni. Silakan Pak Samuel. Iya, buat teman-teman yang muda, kalau saya pikir maksimalkanlah potensi yang ada pada kita, Pak. Maksimalkan potensi yang ada pada kita. Ketika kita memaksimalkan potensi yang ada pada kita, maka bagian Tuhan pun akan memberikan tanggung jawab bagi kita. Jadi tanggung jawab yang datangnya dari Tuhan dalam bentuk apapun, saya pikir itu yang terbaik. Jadi yang penting kita tidak menjadi orang yang ambisi tertentu untuk kita mencapai sesuatu yang bukan dalam koridornya Allah. Itu paling penting. Jadi waktu kita mengerjakan sesuatu dalam pelayanan kita dengan Tuhan, dengan kesungguhan kita, dengan keberserahan kita, seperti yang Bapak Siung dengan juga mengenal siapa diri kita, namun juga memaksimalkan potensi, talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kita dalam bentuk apapun itu, Tuhan pun akan memberikan kepercayaan bagi kita sesuai dengan dari kacamatanya Allah apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan, mengefektifkan pelayanan kita, entah itu di gereja, entah itu di lembaga-lembaga yang lain. Yang paling penting buat saya adalah bagaimana kita potensi, talenta yang Tuhan sudah berikan, itu juga yang Tuhan inginkan tentunya memaksimalkannya dengan baik. Berikan semuanya, berikan dengan kesungguhan hati, ya. Betul. Luar biasa, makasih. Pak Roni, kalau ada pesan, silakan Pak Roni kepada hamba-hamba Tuhan muda. Ya mungkin saya berpesan bukan hanya kepada hamba Tuhan muda ya, tapi juga kepada diri sendiri gitu ya. Di dalam pelayanan mungkin aspek yang perlu dipertimbangkan itu adalah penyangkalan diri. Itu buat saya ya. Kenapa hal ini penting penyangkalan diri? Penyangkalan diri itu buat saya memaknainya itu adalah kita itu punya sesuatu, nah itu yang disangkal. Itu baru penyangkalan diri. Intinya adalah gini, saya nggak mungkin bilang, gue nggak ganteng loh, gue menyangkal diri. Karena memang gue nggak ganteng gitu ya. Itu bukan penyangkalan diri sebenarnya. Gitu. Penyangkalan diri ya menurut saya seperti kata Pak Sam ya, bahwa kita itu sebagai hamba Tuhan ya tetap harus gitu ya melakukan segala sesuatu, mengembangkan segala potensi kita gitu ya, mengembangkan, tapi pada titik akhirnya gitu. Justru ini yang menjadi tanda sangat sulit ya bagi kita gitu. Tapi ini kan yang firman Tuhan mau, yaitu untuk apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri itu ya ini menjadi ujian yang terberat menjadi banyak hamba Tuhan ya termasuk saya. Ketika kita bisa mengembangkan potensi, melakukan segala sesuatu gitu ya, bisa mungkin ya pelayanan kita berhasil. Tapi penyangkalan diri itu kan berarti dengan sadar gitu ya. Kita menyangkali bahwa itu adalah hasil pekerjaan kita. Itu semua adalah anugerah Allah. Nah, ketika kita itu sudah melihat semuanya itu, jadi kan nggak masalah, gitu kan? Jadi kan berarti kita tetap mengembangkan, bekerja dengan semaksimal mungkin, sekuat tenaga mungkin ya. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Pada akhirnya ya itu perkenanan Tuhan, gitu ya, anugerah Tuhan. Dan saya yakin dan percaya anugerah Tuhan itu jauh lebih luar biasa, jauh lebih indah daripada hanya sekedar jabatan nomor 1. Amin. Amin. Luar biasa. Saya rasa itu kalimat terakhirnya well said ya. Kehendak Tuhan itu lebih penting daripada jabatan nomor 1. Saya rasa mungkin itulah yang setiap kita harus sadar kalau misalnya memang Tuhan memanggil kita di dalam posisi yang berbeda-beda, di dalam kapasitas yang berbeda-beda, dengan talenta kemampuan yang berbeda-beda di dalam kerajaan Allah. Dan puji Tuhan kalau misalnya kita dipercayakan hal itu. Terima kasih Bapak-Bapak buat waktunya. Saya sangat apresiasi sekali dan saya yakin dan percaya rekaman kita bisa berguna bagi banyak orang. Mari kita tutup dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami, untuk boleh memikirkan posisi kami, peranan kami di dalam kerajaan Allah. Tuhan tolong bantu kami ya Bapa, biarlah kiranya pembicaraan kami boleh menjadi sesuatu yang berguna bagi kerajaan Allah, bagi hamba-hamba Tuhan lain, dan terutama Tuhan, kami boleh mendorong banyak orang ya Bapa, untuk boleh memikirkan di mana mereka dipanggil, dan apa yang mereka dipanggil. Tuhan tolong, biarlah kiranya Tuhan perlengkapi kami. Ingatkan kami sekali lagi ya Tuhan, posisi kami di hadapan Tuhan hanyalah sebagai seorang hamba, tidak lain, dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, untuk perluasan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, Tuhan tolong pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.